Mari kita kesampingkan dulu pembahasan virus corona yang menyita pikiran kita semua, menyita waktu kita semua, dan kita akan waspada juga terhadap sebuah penyakit dalam Islam yang menyerang hati-hati kita. Kalau virus corona menyerang raga kita, tapi kalau penyakit yang ini menyerang hati kita. Dia adalah penyakit futur. Dia adalah penyakit futur. Apa itu futur? Futur itu adalah penyakit kemalasan, penyakit bermalas-malasan dalam amal soleh. Yang sebelumnya dia bersemangat dalam ibadah. Itu adalah penyakit futur. Dan penyakit futur ini menimpa orang-orang yang beriman. Tidak menimpa mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi dia menimpa kepada mereka yang beriman kepada Allah, para dai, orang-orang yang sholat, orang-orang yang sedekah, orang-orang yang baik. Penyakit futur menyerang mereka. Oleh karenanya kelemahan dalam agama ini Allah cela. Sebagaimana Allah mencela orang-orang yang sholat dalam keadaan malas. Walaupun dia sholat, tapi dalam keadaan berat, Allah mencelanya. Dan orang yang bersedekah dalam keadaan berat hatinya, maka ini pun Allah cela. Kalau saja kemalasan Allah cela, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap amal tersebut, bahkan dia sampai meninggalkan amal tersebut yang sebelumnya dia semangat dalam ibadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl. Kata Allah, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang mengurai kembali pintalannya yang telah kuat. Kemudian dia pun uraikan kembali padahal tenunnya sudah kuat. Maka janganlah seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirrah." Sesungguhnya dalam ibadah kita memiliki masa-masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan di setiap semangatnya kita memiliki futur atau kelemahan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketika lemahnya dia tetap berpegang teguh kepada tali Allah, kepada sunnah nabinya, maka dia telah beruntung. Atau dalam lafaz lain faqad ihtada, dia telah beruntung, dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ketika dia malasnya, dia ikuti kemalasannya, kemudian sama sekali dia tinggalkan ibadahnya, maka dia telah binasa, kata Nabi SAW. Oleh karena penyakit futur ini menimpa kita semua setelah berlalunya Ramadan. Yang Ramadan kita semua bersemangat dalam ibadah. Akan tetapi setelah Ramadan maka penyakit ini mulai banyak tersebar di antara kita semua. Mulailah masjid ditinggalkan lagi. Yang tadinya dia semangat, sekarang dia sudah tinggalkan lagi. Baca Qur'annya sudah simpan lagi Al-Qur'annya di lemarinya. Sedekahnya sudah tidak lagi lanjut. Padahal sebelumnya salat sunnah tidak dia tinggalkan ketika Ramadan. Sedekahnya dia rutin setiap hari walaupun cuma sedikit. Setelah barunya Ramadan maka berlalulah pula amal solehnya. Oleh karena Nabi SAW pernah menegur dan memberitahukan kepada seorang sahabat yang benar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, "Ya Abdullah," kata Nabi SAW, "wahai Abdullah, la takun mitla fulan, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail." Janganlah kamu seperti si fulan. Saya tahu dia semangat dalam beramal soleh, sholat malam lancar jalan terus. Akan tetapi sekarang dia meninggalkan sholat malam. Padahal kita ketahui bersama bahwa sholat sunnah, sholat lail adalah sholat sunnah. Lalu bagaimana yang dia tinggalkan adalah kewajiban. Sudah lagi tidak sholat jamaah,
sudah lagi tidak bersedekah dan seterusnya. Sebagian salaf pernah ditanya, apa pendapat Anda terhadap orang yang Ramadannya semangat, akan tapi dengan berlalunya Ramadan maka berlalulah pula amalnya? Maka ulama tersebut menjawab, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka itu adalah sejelek-jelek kaum. Mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan saja.